Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wis Efrila dari Politeknik Negeri Padang, kelas 1D D3 Elektronika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam agama Islam. Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu yang pertama pendekatan linguistik atau kebahasaan, dan pendekatan terminologi atau peristilahan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi penyesuaian dengan perkataan khulukun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan kholik yang berarti pencipta. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri akhlak yang islami. Persoalan akhlak di dalam Islam banyak dibicarakan dan dimuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber tersebut merupakan batasan-batasan dan tindakan sehari-hari bagi manusia. Ada yang menjelaskan arti baik dan buruk, memberi informasi kepada umat yang apa yang semestinya yang harus diperbuat dan bagaimana harus bertindak, sehingga dengan mudah dapat diketahui apakah perbuatan itu terpuji atau tercela, benar atau salah. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Beberapa akhlak yang sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai makhluk kepada Kholiknya, diantaranya yaitu beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah. Selanjutnya berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. Doa ini merupakan inti ibadah karena ia merupakan pengakuan atas keterbatasan dan penerapan akhlak dalam kehidupan. Selanjutnya tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri dengan sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Dan tawaduk kepada Allah, yaitu rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita masuk ke akhlak kepada diri sendiri. Adapun kewajiban kita terhadap diri sendiri sebagai akhlak diantaranya, yang pertama sabar, yaitu seseorang terhadap dirinya sendiri, yaitu sabar. Sabar perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Yang kedua, syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Yang ketiga, tawaduk, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapannya, orang tua, muda, kaya atau miskin. Sikap tawaduk melahirkan ketenangan jiwa, menjatuhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Yang ketiga, akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Akhlak kepada ibu bapa adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Berbuat baik dan kepada ibu dan bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain. Menyayangi dan mencintai ibu dan bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, menaati perintahnya, mengeringankan bebannya, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Yang keempat, akhlak kepada sesama manusia. Berakhlak baik terhadap sesama pada hakikatnya merupakan wujud dari rasa kasih sayang dan hasil dari keimanan yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik diantaranya kamu ialah mereka yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad.
Kita masuk ke akhlak terpuji atau mahmudah. Yang pertama itu husnuzon. Berarti dari lafal husnun atau yang artinya baik dan adamu yang artinya prasangka. Husnuzon berarti prasangka, perkiraan, dugaan baik. Lawan kata husnuzon adalah suuzon, yakni berprasangka buruk terhadap seseorang. Hukum kepada Allah dan Rasulnya wajib. Wujud husnuzon kepada Allah dan Rasulnya antara lain meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah Allah dan Rasulnya adalah kebaikan kepada manusia, dan meyakini sepenuh hati bahwa semua larangannya agama pasti berakibat buruk. Kita masuk ke tawaduk. Tawaduk berarti rendah hati. Orang yang tawaduk berarti orang yang merendahkan diri dalam pergaulan. Lawan dari kata tawaduk yaitu takabur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa rendah hati kepada saudaranya semuslim, maka Allah akan mengangkat derajatnya, dan barang siapa mengangkat diri terhadapnya, maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat At-Tabirin. Yang selanjutnya tasamu. Artinya sikap tenggang rasa, saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia. Allah berfirman, untuk agamamu dan untuk agamaku. Selanjutnya ta'awun. Ta'awun berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu dengan sesama manusia. Dan selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat-sifat yang lainnya untuk menjadi patokan akhlak kita antar sesama. Dan kita masuk ke akhlak tercela atau mazmumah. Yang pertama, hasad. Artinya iri hati, dengki. Iri berarti merasa kurang senang dan atau cemburu melihat orang lain beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu saling membenci dan janganlah kamu saling mendengki dan janganlah kamu saling menjatuhkan. Dan hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara, dan tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Anas. Yang kedua yaitu dendam. Dendam adalah keinginan keras yang terkandung dalam hati untuk membalas kejahatan. Allah berfirman, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika bersabar, sesungguhnya itulah yang terbaik bagi orang yang sabar. Selanjutnya ghibah dan fitnah. Membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya apabila kejelekan yang dibicarakan tersebut memang dilakukan orangnya dinamakan ghibah. Sedangkan apabila kejelekan yang dibicarakan itu tidak benar, berarti pembicaraan ini disebut fitnah. Selanjutnya kita masuk ke namimah. Adu domba atau namimah yakni menceritakan sikap atau perbuatan seseorang yang belum tentu benar kepada orang lain dengan maksud terjadi perselisihan antara keduanya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Baik, dari materi yang saya jelaskan, saya menarik kesimpulan, akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Akhlak ini merupakan hal yang paling penting dalam membentuk akhlakul khorimah manusia yang baik.
dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai umat Muslim dapat menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya manusia biasa dan mempunyai kekurangan yang banyak, dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.